Nggak baris dulu. Nggak ya, langsung masuk ya. Ya wis. Makasih. Selamat pagi anak-anak. Oke, mari kita awali dengan doa. Doa dipimpin oleh ya, mari kita berdiri. Di situ aja. Mari teman-teman, Bapak Ibu, kita berdoa. Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam bebaskanlah kami dari yang jahat. Putra Kudus. Terima kasih Nixon. Bisa. Terima kasih, selamat pagi. Silakan duduk. 1, 2, 4. Berapa jumlahnya ini? Jumlahnya ada berapa? 14. Ya. Terima kasih atas kehadiran kalian. Sabtu itu hari libur. Saya izin lepas masker ya, biar intonasinya jelas. Jika Pak Adi nanti keliling, Pak Adi akan pakai masker. Oke. Sehat-sehat semua ya. Ya, puji Tuhan. Hari ini itu kita mau belajar bab baru. Sebelumnya bab apa? Pewarisan sifat, bab 3. Sekarang kita mau belajar bab 4. Saya harap kalian mempersiapkan buku cetak, kemudian catatan, alat tulis, lalu nanti ada kita menggunakan HP ya. Sudah bisa akses internet semua? Wah, sip sekali. Silakan buka buku bab 4-nya. Halaman berapa itu? 89. Oke. Kalian lihat-lihat dulu, gambarnya keren. Ada orang sisiran itu ya. Wah. Listrik statis. Ada apanya lagi gambarnya? Ada apa lagi? Ada apa? Dibaliknya. Ada gambar apa lagi? Atom, kacang atom. Ya, apa itu? Model atom. Dibalik lagi. Terus kita mau belajar sesuatu yang nggak bisa dilihat, listrik, tapi ada listrik yang bisa kelihatan. Dilihat lagi, kalian menemukan sesuatu apa? Gambar apa lagi? Apa? Asing ya alat-alatnya ya. Nah, yang nggak asing apa? Sisir, penggaris. Penggaris apa? Penggarisnya khusus itu. Plastik. Diapakan penggaris plastiknya? Digosok. SD pernah praktek itu? Nah, berarti SMP nanti kita tetap praktek itu tapi levelnya ditingkatkan ya. Tapi nggak hari ini. Pertemuan berikutnya kita membuat sesuatu menggunakan itu. Terus ada materi biologinya, kelistrikan pada sistem saraf. Lalu ada sel saraf pada jantung, pada otak. Hewan yang mengandung listrik apa aja itu?
Hewan yang mengandung listrik. Belut, listrik. Wah, keren. Silakan lihat peta konsep. Kita mau belajar muatan listrik, pemberian muatan benda berdasarkan daya hantarnya, hukum Coulomb. Hukum Coulomb ini mulai menghitung ini ya. Setelah 1, 2, 3 bab ini baru sekarang bab 4 mulai menghitung. Penerapan generator Van de Graaff, elektroskop, penangkal petir, kelistrikan pada makhluk hidup. Coba saya tunjukkan peristiwa listrik statis ya. Kalau di buku nggak lengkap, saya tadi memberikan YouTube. Gambar apa ini? Balon. Loh, diapakan balonnya? Digosok. Bisa menempel di atap ya. Ini saya percepat. LCD-nya mati. Ini pasti kegoyang. Nah, ada perlu saya ulangi ya balon tadi. Balon tuh. Apa itu? Balonnya digosok sama rambut. Ini peristiwa listrik statis. Wow, sulapan. Lagi. Sedotan. Terjadi apa itu? Istilahnya terjadi apa? Apakah menempel? Apakah tarik menarik? Apa sebutannya? Tolak menolak. Kertas sama apa ini? Pulpen itu terbuat dari apa? Plastik. Ya, ini digosok dengan kain, dengan benang wol ya. Nah, banyak kejadian-kejadian. Nanti saya tampilkan kejadian yang keren lagi. Kejadiannya ini. Nah, apa itu? Menyambar 100 kali setiap jam di tempat misterius ini. Wah. Siapa mau tinggal di sana? Coba sih kalian mencari seperti yang Pak Adi tampilkan tadi, mencari peristiwa listrik statis pakai HP. Tidak harus video, terserah apa. Yang tadi saya tampilkan tidak usah disebutkan. Yang nemu langsung sebut. Jeremy? Nemu? Peristiwa, kata kuncinya apa di Google? Contoh peristiwa listrik statis. Contoh listrik statis.
Ya, apa? Ilin. Debu yang menempel pada layar televisi. Oh, ya, betul, bagus. Ada banyak lagi. Listrik statis. Nixon nemu? Sama semua. Ada lagi. Kata kuncinya diubah yuk di Google. Percobaan listrik statis. Yuk. Percobaan listrik statis. Ya, silakan. Percikan api pada badan truk dengan jalan raya. Iya, percikan api badan truk. Ya, ban truk dengan jalan raya. Itu jika truknya membawa bahan bakar, itu bahaya, bisa meledak. Akhirnya cara mengatasinya ada. Cara mengatasinya itu adalah titik-titik, nanti dicari tahu. Oke? Nah, peristiwa listrik statis ini berkaitan dengan apa yang ada di benda itu. Bendanya itu punya sesuatu yang nggak kelihatan dengan mata telanjang, yang disebut dengan atom. Di situ ada tulisan atom, adalah nggak ada. Nggak ada ya? Ya, yang ada di Google Classroom. Silahkan lihat di Google Classroom. Pak Adi menyediakan catatan yang nggak ada di buku cetak. Carilah bab 4, materi bab 4. Boleh di-download. Sudah? Silakan baca. Salah satu siapa? Ya, silakan. Atom adalah bagian terkecil dari suatu materi yang tidak bisa diperkirakan. Bisa dilihat menggunakan mikroskop. Kata kuncinya, atom adalah apa yang perlu digarisbawahi? Bagian terkecil. Kamu tahu membuatnya dipotong terus digoreng. Itu dipotong lagi sebelum digoreng ya. Potong lagi sampai paling kecil. Sampai pisaunya nggak bisa mengatasi. Ada alat khusus yang bisa memotongnya, yaitu alat potong laser. Sampai paling kecil nggak bisa dibagi lagi. Itu disebut dengan atom. Nggak bisa dilihat sama mata telanjang. Bisa dilihat pakai apa? Menggunakan mikroskop atom. Mikroskop di sekolah bisa lihat? Tidak bisa, karena harus khusus, sangat kecil sekali. Setiap benda itu yang kalian duduki, yang kalian pegang, itu semua punya atom. Atomnya seperti apa? Ada atom yang netral. Lihat di buku cetak gambarnya model atom. Model atom ada yang kasih tanda negatif, disebut dengan elektron. Yang positif disebut dengan proton. Yang tengah itu enggak ada simbolnya, neutron. Ternyata ini adalah model atom yang sudah disepakati secara internasional satu dunia. Dari banyak teori itu menyepakati ini. Nah, anak-anak, mari kita lihat atom ini netral. Yang kuning disebut inti atom. Inti atom itu sebutannya yang lain nukleus. Yang hitam neutron.
Yang positif proton, yang negatif elektron. Nah, oh jumlahnya ada jumlahnya. Nih, tertutup oleh layar. Nah, oke. Neutron yang hitam ada 2, protonnya ada 3, elektron 3. Sehingga jumlah ini bisa ditentukan, bisa menentukan atom ini netral atau bermuatan listrik. Dari jumlah apa itu? Dari jumlah apanya? Plus sama min. Apa? Plus itu apa? Proton dan elektron. Oke. Proton jumlahnya berapa? Elektron? Karena sama, disebut dengan netral. Berarti kalau tidak netral disebut dengan apa? Bermuatan listrik. Mari kita lihat. Tung. Ini kok mengganggu sih. Atom bermuatan listrik. Lihat jumlahnya. Proton ada 4, elektron 3. Nah, lebih banyak mana tadi? Coba saya ulangi. Lebih banyak mana? Proton. Lebih banyak berapa? Berapa banyak? 1. Makanya dikatakan bahwa atom ini bermuatan listrik. Positifnya itu dari yang dari ini. Positif itu dari protonnya. Positif 1. Aduh. Mari kita lihat gambarnya ini. Disebut dengan positif 1. Abaikan yang mana? Jumlah yang mana? Yang hitam-hitam itu apa namanya? Kata kunci. Dengan struktur model atom tadi, itu yang paling luar itu yang mudah berpindah tempat, yaitu elektron. Yang warna hijau mudah berpindah tempat kemanapun. Sedangkan yang positif nggak bisa pindah kemana-mana. Wah, itu aturan dari atom. Ibaratnya kalian tempat duduk ini, yang boleh berpindah hanya cewek saja, cowoknya nggak boleh. Ya, gitu ya. Coba, ini artinya kelebihan 5 elektron. Mengapa? Siapa mau jawab? Iya. Dikatakan bahwa atom ini adalah atom bermuatan listrik apa? Negatif 5. Baik. Cukup sekian. Ini adalah pendahuluan, kalian akan mempelajari benda yang bermuatan listrik. Jadi bukan yang netral ya. Bermuatan listrik kemungkinannya ada 2. Yang bermuatan listrik negatif dan positif. Coba cari tahu petir ini bermuatan listrik apa? Bukan petirnya ya. Yang mengeluarkan petir itu apa? Benda apa yang mengeluarkan petir? Apakah dewa yang di langit itu Kera Sakti atau Sunggokong? Langit. Awan. Awan yang mengeluarkan petir. Sehingga awan itu bermuatan apa? Silakan dicari. Belum nemu? Apa? Negatif. Nah, dengan benda yang lain seperti itu. Misalkan plastik, penggaris plastik, balon plastik, ya semua terbuat dari plastik. Kemudian kaca, itu juga
benda bisa dibuat menjadi benda bermuatan listrik. Entah itu negatif, entah positif. Silakan nanti kalian cari ya. Tujuannya ngapain kok kita mempelajari ini? Siapa tahu? Ngapain kita belajar kayak gini? Pak, saya mau jadi pengusaha nanti, nggak usah belajar listrik, Pak. Cukup cari karyawan aja. Seandainya kamu jadi pengusaha, kemudian main golf, tiba-tiba hujan, terus berteduh di bawah pohon, ada petir menyambar pohon, dan kamu kena, karena kamu nggak memperhatikan pelajaran Pak Adi. Pelajaran Pak Adi menyebutkan bahwa kamu kalau hujan jangan berteduh di bawah pohon yang berpotensi kena petir. Innalillahi. Kalau kita sudah kena petir ya, kecepatannya sangat cepat, kecepatan cahaya. Ibaratnya dari sini Jember ke Surabaya itu berapa kilometer? 5 kilometer. Kalau dihitung ya, itu kita melakukan 150 pulang pergi Jember, Jakarta, Jember itu 150 kali. Itu dalam 1 detik. Itu kecepatan petir, das. Kamu nggak sempat bertobat. Kalau kena petir langsung meninggal, ya. Makanya kita harus selalu siap. Kita belajar ini nanti kalian akan mengumpulkan contoh-contoh peristiwa tadi, ya, sudah dalam kehidupan sehari-hari. Masih ada banyak sebetulnya. Kemudian nanti kalian bisa membandingkan positif negatif, sudah ya. Tapi bisa kita terapkan nanti misalkan dalam hal benda lain, misalkan kaca, plastik. Lalu kita mau diskusi presentasi nanti dalam kelompok. Apakah kelompoknya tetap ini? Sudah nyaman dengan kelompok ini? Oke. Nanti berkolaborasi Pak Adi akan melakukan penilaian sikap dalam hal diskusi dan dalam presentasi. Di akhir pelajaran nanti Pak Adi akan berikan kuisis. Oke? Senang? Sudah diinstal kuisisnya? Sudah. Oke. Kalau misalkan nanti teman presentasi, Pak Adi tampilkan di sini, kalian presentasi. Pak Adi yang Pak Adi nilai adalah kelompok yang di depan dan yang jadi penonton. Apakah kalian punya respect atau tidak dengan temannya? Misalkan bertanya itu sebuah respect positif. Lihat dulu pertanyaannya. Itu ya. Misalkan kalian sibuk main HP sendiri, berarti oh kamu kurang menghormati temanmu. Nanti gantian nanti. Ketika kamu sendiri yang berdiri di sini, temannya membalas, nggak mau memperhatikan. Nah itu namanya respect ya. Oke, karakter itu yang kita pilih di sekolah kita. Yang Pak Adi nilai sikapnya adalah selain respect adalah kolaborasi sama kerja keras dalam diskusi nanti dalam tim. Oke? Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Saya harap kalian bisa bekerja dalam kelompok, nyaman ya. Misalkan ada pertanyaan sampaikan kepada Pak Adi, tapi diskusikan dulu dengan teman-temannya. Ya, kelas 9C ini Pak Adi pilih karena Pak Adi itu ingin kalian tuh levelnya lebih maju ya, mendapatkan memperoleh bab 4 dulu. Itu dari teman-teman yang lain. Seharusnya materi ini saya berikan ketika setelah PTS. Gitu. Yang hadir di sini pastinya nanti dapat nilai plus ya, nilainya nanti. Bisa diperhitungkan. Terima kasih. Selain dapat beng-beng, ya, dapat nilai. Beng-bengnya sudah siap di situ. Nanti minta tolong Claren
bagikan ya. Oke, pulang sekolah nanti. Saya mau menayangkan ini. Oh ya, silakan minum. Tetapi perhatikan baik-baik ya, karena ada soal pembahasan yang membahas video ini. Gitu loh. Tadi judulnya apa ini? Petir. Apakah di bulan ada petir, di Jupiter ada petir, di matahari ada petir? Apakah hanya ada di bumi, hanya di Indonesia saja? Play. Sebuah kebanggaan sebagai fotografer ketika motret cepret gitu ya, kena petirnya. Nah, cepat sekali. Syarat ada petir ada apanya enggak? Petir itu harus ada apanya? Harus ada awan. Apakah di bulan ada awan? Oh ya? Saya belum pernah ke sana, nggak tahu. Baik, petir itu videonya bisa kalian amati sendiri nanti lebih jelasnya. Cari video yang berisi penjelasan tentang petir. Minta tolong untuk dibagi satu persatu ya, sisanya taruh di depan. Terima kasih. Itu adalah lembar kerja. Setiap anak mengerjakan, tulis namamu, kasih absennya. Oke, thank you. Terima kasih. Ya terserah. Nixon toh? Absen 7 toh? Oh salah. Silakan. Oh iya, mari kita buat kelompok. Kelompok 1 saya tentukan di sini. Kelompok 1, ya. Kelompok 2 di mana? Nah, kelompok 2 di sini ya. 3 di sini, 4 di situ. Nanti Pak Ade bagi lagi tugas kelompoknya. Tugasnya saat ini bukan dalam kelompok, tapi kerja secara mandiri. Tugasnya adalah, tidak perlu ditulis ya, berhenti nulis dulu, pahami dulu pertanyaannya. Ya, dari video petir ini tadi ya, coba diamati apa saja yang kalian pikirkan dalam video itu. Entah dari pengalaman, dari berita, pokoknya tentang petir. Misalkan, Pak, di atas rumah saya ada penangkal petir, boleh tulis kata kuncinya aja. Misalkan penangkal petir, misalkan awan, gitu ya. Kenapa? Silakan, bisa 1 menit. 1 menit ya. Iya. Yang nomor 1 tulisan yang berkaitan dengan petir.
Oke, sip. Apa yang ada di pikiran kalian tuangkan dalam tulisan. Kalau panggilan tidak ada. Bapak Ibu kalau misalkan ngechat boleh, ada rekan saya yang memantau. Terima kasih. Minum, oke. Okay. 15 detik lagi. Dapat 3 baris, dapat 1 baris. Oke. Dapat 1 kata. Ini dapat 2 baris tapi panjang semuanya. Wah, keren. Wah, ini panjang sekali. Keren. Baik, cukup. Pak Adi mau bertanya kepada Nixon, apa yang kamu pikirkan? Awan petir muncul berasal dari awan. Awan mengandung muatan negatif, bumi mengandung muatan positif. Saat hujan biasanya udara mencapai bawah kecepatan mencapai. Oh, banyak sekali. Kata kunci yang pertama apa? Awan. Yang kedua? Petir. 3? Muatan negatif. 4? Muatan positif. 5? Hujan. 6? Cepatan. Oh, sangat cepat. Oke. Saya mau bertanya kepada yang jawabannya berbeda. Siapa? Ada 1 kata yang berbeda yang belum disebutkan Nixon. Ya, Julio. Atom. Oke, bagus. Terus? Sudah. Siapa lagi yang berbeda? Tidak ada. Wah. Oke, saya. Oh iya, Clarence. Itu terjadi karena adanya awan. Jika tidak ada awan, udara membentuk awan mempunyai muatan positif dan negatif. Partikel positif ada di atas dan partikel negatif ada di bawah. Sehingga yang mencakup ruang negatif. Kecepatan positif tetap terlalu. Wah, keren. Panjang sekali, detail ya. Itu kalau disebut itu proses terjadinya petir ya. Oke. Sekarang kita loncat ke lembar kerja yang nomor 2. Ya, kalian karena sudah berada dalam kelompok, sekarang tugasnya yaitu kalian bekerja sama dengan kelompok kalian untuk berunding membuat satu pertanyaan yang keren. Ya, satu pertanyaan yang diawali dengan kata apa biasanya pertanyaan? Mengapa? Bagaimana? Apa? Siapa? Kapan? Di mana? Terus diakhiri dengan tanda apa? Nah, itu namanya pertanyaan. Pak Adi pengen kalian membuat, itu ada tulisannya, buatlah satu pertanyaan tentang video petir.
yang ditampilkan tadi kan video petir ya. Tapi pertanyaannya itu dibatasi dengan pada proses terjadinya petir dan cara mengatasinya. Oke? Bisa? Semoga kalian bisa membuat pertanyaan yang berbeda dengan kelompok yang lain. Itu namanya kreatif. Silakan didiskusikan. Saya kasih waktu 2 menit cukup? Oke, silakan. Randy gimana Randy? Belum mulai. Oke. Tentang kecepatan petir gak apa-apa. Yang sudah selesai, silakan kalian masukkan pertanyaan itu di link yang Pak diberikan di Google Classroom ya. Pembelajaran Sabtu 27 Agustus, yaitu pertemuan pertama. Jangan lupa dikasih keterangan nama kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Oh, lebih dari 2 menit ini ya. Wah, lama sekali. Pertanyaan tentang petir yang berkaitan tentang
Sudah? Satu. Kelompok ini sudah selesai. Nah, silakan ketik di linknya. Salah satu. Sudah? Oke. Ditulis dulu nanti diketik. Ada yang tugas menulis, ada yang tugas ngetik. Lebih tepatnya begini anak-anak, bagaimana cara kalian menjelaskan adikmu di rumah? Petir itu apa sih? Proses terjadinya gimana sih? Terus gimana cara mengatasinya sih? Kalau adikmu bertanya begitu, kamu nggak bisa menjawab, itu berarti kamu gagal, belum tuntas. Setelah pelajaran ini kamu harus bisa menjelaskan tentang konsep listrik statis, peristiwa pada peristiwa petir, gitu loh, oke? Sudah? Randy? Ya. Gimana? Pertanyaannya saja atau sama jawabannya? Pertanyaannya aja. Memang kamu nggak ngerti, makanya bertanya. Iya. Sudah. Kelompok 3, kelompok 2. Keren. Sip. Ayo semangat kelompok 1. Satu lagi. Sudah. Siapa yang ngetik? Oke. Pertanyaanmu ditulis ya di situ ya. Mari kita perhatikan pertanyaan teman-temanmu ini. Kejadian listrik statis tentang petir ya. Kelompok 3 dulu. Mengapa petir lebih sering terjadi pada musim penghujan? Masuk? Apakah sesuai kriteria pembatasan pertanyaan proses terjadinya petir dan cara mengatasinya? Apakah hujan pada saat hujan itu adalah proses terjadinya petir? Ya, pada saat hujan terjadi petir? Ya, sering ya. Oke, nomor 3, kelompok 3, pertanyaannya keren. Sudah sesuai dengan yang diinginkan. Mengapa petir muncul? Tidak tahu, kehendak Tuhan. Mengapa petir muncul? Wah, ini kalau dijawab gimana? Nggak tahu. Nanti kita cari tahu. Kelompok 1. Mengapa dalam awan ada muatan listrik? Oh, pertanyaannya 2, keren. Mengapa dalam awan ada muatan listrik? Kenapa ya? 2. Mengapa petir berasal dari awan cumulonimbus? Awan yang lain nggak bisakah? Oh iya,
Pertanyaan saya, apakah di awan lain nggak bisa? Nggak tahu. Nah, oke. Kelompok 4. Mengapa petir jika dilihat tidak sampai ke tanah namun hanya berada di langit-langit? Loh, ini keren ini. Sekarang pertanyaan ini bisa kita cari tahu jawabannya. Ya. Tapi Pak Adi akan menambahkan ya pertanyaannya. Yang inti di dalam ini sudah ada. Yang inti adalah begini anak-anak. Bagaimana proses terjadinya petir? Di kelompok 3 adalah pertanyaan yang sama dengan pertanyaan Pak Adi. Bagaimana proses terjadinya petir? Oh, pada saat musim hujan ada awan. Mengapa petir muncul? Sama dengan Pak Adi juga. Kelompok 1 nomor 1. Mengapa dalam awan ada muatan listrik? Termasuk juga pertanyaan Pak Adi. Itu proses terjadinya petir ada muatan listrik. Mengapa petir dari awan ini? Sama juga, itu prosesnya. Mengapa petir tidak sampai ke tanah namun hanya berada di langit-langit? Itu hanya tampaknya saja ya. Buktinya ada pohon tersambar petir. Berarti kan sampai bumi ya, tidak ngawang sampai atas toh. Nah, saya tambahkan yang belum muncul di sini pertanyaannya. Bagaimana cara kerja penangkal petir? Penangkal petir adalah cara mengatasinya. Mari kita bagi tugas. Ya. Kita bagi tugas. Bagaimana cara kita menjawab semua pertanyaan ini? Ada ide? Apakah setiap kelompok mencari jawaban ini semua? Atau dalam satu kelompok bagi tugas satu anak mencari ini, soal ini? Satu kelompok semua aja bersama-sama sehingga bisa berdiskusi. Ya, itu yang Pak Adi harapkan. Diskusinya, bukan kerja sendiri-sendiri mencari masalah yang berbeda. Ya. Oke. Jika Pak Adi simpulkan, pertanyaan kalian ini dirangkum menjadi 2 pertanyaan ini. Silakan kalian berdiskusi untuk mencari jawaban dari pertanyaan paling atas dulu. Bagaimana proses terjadinya petir? Itu yang penting. Kalau nanti kesulitan, Pak Adi akan menjelaskan bagaimana cara kerja penangkal petir. Bisa jadi nanti kita akan belajar di pertemuan berikutnya. Yang penting adalah pertanyaan pertama. Ya, bagaimana proses terjadinya petir? Tadi Claren agak benar, ringkas jawabannya, ya, tapi ada sesuatu yang belum. Coba dicari jawabannya. Ya, silakan hasilnya ditulis di lembar kerja nomor 3. Ya. Ingat Pak Adi menilai sikap ya.
Ini tetap ditulis jawabannya di sini, tapi ada salah satu yang bertugas untuk mengisi di sini. Lembar ini yang nanti dikumpulkan. Oke. Ini yang nanti dikumpulkan, salah satu menulis di sini jawabannya ya. Ya, sip. Ini nanti dikumpulkan. Salah satu menulis jawaban di sini. Salah satu ini yang untuk kelompok. Yang Kalau sudah selesai di sini, yang ini, yang dua pertanyaan ini. satu aja dulu ya. Yang atas. Nah, Salah satu menulis di sini yang dikumpulkan nanti, yang buat presentasi, oke? Mulai tulis. Mulai tulis. Salah satu mengetik di sana. Oh, nggak usah diketik. Nulis satu aja di foto nanti ya. Nah, diupload. Oke? Hasil tulisan nanti ini difoto, diupload di sana nanti ya. Oke? oh, Ya. Kerjasama. Sabir. Lanjutkan. mungkin di dalam dan muatan listrik. Cara dari sini juga. Ya, ini dulu aja. Ini nanti bawa pulang, bisa pinjam temannya. Copy paste nggak bisa, harus ditulis. Gimana Safir?
Apa itu? Buka apa? Butuh berapa menit lagi? Siapa yang menulis di lembar kelompok? Ya, tulis dulu aja di sana. Prioritas ini nanti bisa pinjam temen, pulang toh. Yang hijau ini dikumpulkan, diupload nanti di sana ya, difoto, diupload. Nah, buat presentasi. Kending kluen kamu ini, lama-lama bungkuk. Ya, membuat muatan positif dan negatif misalkan diri. Gimana Lin? Jangan lupa nulis di sini ya. Oh, nunggu. Sudah. Sampai mana? Bentar, Pak. Yang jadi ini. Udah? Sampai Pak titik. Sudah selesai itu? Belum. 3 menit lagi ya. 3, 2, 1. Detik itu. Senang. Nanti masukkan di kelompok 2, difoto dulu, spread, upload. Yes. Titik. Sudah banyak tulisannya. Oke. Sudah difoto? Satu aja. Iya. Petir. Penangkal petir lain waktu ya.
Siapa yang upload? Saya. Oke. Udah foto. Di foto, di crop dulu atau langsung yang keren, kret. Di foto yuk. Jika apa? Jika apa negatif pada Nixon? Saya batasi waktunya. Silakan diupload. Lalu kumpulkan. Setelah diupload, kumpulkan lembarannya. Selesai. Oke. Terima kasih Julio dan kawan-kawan. Julio, Jeremy, Randy. Sudah diupload? Oke. Sudah difoto? Nah, ya, makasih ya. Di-share ke teman-temannya untuk ditulis. Sudah difoto? Kumpulkan ya. Kelompok. Sudah difoto? Nah, mana kok belum diupload? Silakan. Siapa dulu yang mau melakukan presentasi? Saya tunjukkan. Ya, ini ada namamu enggak di sini ya? Kalau ini nanti berhenti di namamu, berarti kelompokmu yang maju presentasi. Ya, Pak Adi lakukan presentasi satu kelompok aja. Ya, waktunya nggak nutut. Oke, silakan maju. Siapa ini? Apakah hadir anak ini? Dan Nixon. Silakan kelompok Nixon. Pak Adi. Waris sama kelompok 4. Nixon kelompok 4 ya? Mari kita tampilkan kelompok 4. Maju semua. Pada presentasi ini Pak Adi akan menilai presentasinya Nixon dan sikapnya teman-teman kepada kelompoknya Nixon. Siapa yang jadi pembicara? Oke, boleh ada miring nggak apa-apa. Silakan. Pertanyaannya tadi apa? Bagaimana proses terjadinya petir? Ya, silakan. Teman-teman, Bapak Ibu guru, saya
Saya Nixon nomor 6. Saya Sofia dari nomor 26. Hari ini kita akan presentasikan soal proses terjadinya petir. Proses terjadinya petir adalah pada saat muatan listrik berkumpul di dalam awan dan posisi awan semakin tinggi, muatan awan akan terlibat dalam turbulensi udara. Hal ini menyebabkan muatan listrik awan terlihat sejak lepas dan terus menerus. Pergerakan ini akan membuat muatan positif dan negatif memisahkan diri. Bagian atas awan akan mengumpulkan muatan positif, sedangkan muatan negatif akan berkumpul di bagian bawah awan. Jika muatan negatif pada dasar awan sudah cukup besar di aliran muatan negatif dari awan. Gitu aja. Apakah terpotong? Kurang bawah. Oke. Sedikit. Mana mouse-nya Pak Adi? Hilang. Akan menuju ke bumi. ya. Enggak tepuk Sekian tangan. dari kelompok 4. Terima kasih. Kasih ya. Terima kasih kepada kelompok-kelompok yang lain sudah berjuang keras ya. Bisa mengerjakan itu hebat sekali. Pak Adi dulu sekolah nggak seperti ini ya, nggak pernah kerja kayak gini ya. Ada yang pinter itu Pak Adi nggak dipakai karena Pak Adi itu bukan orang yang seperti kalian-kalian yang hebat. Ya sekarang sudah dikumpulkan, Pak Adi akan mengevaluasi hasil ini dulu sebentar, ya, sebentar aja. Pada dasarnya itu ada awan nanti ya, awan, kemudian yang pindah adalah titik-titik menuju bumi. Apa? Apa yang pindah? Muatan. Tadi kita belajar proton, elektron, neutron, inti atom. Elektron. Apa yang pindah? Elektron. Pada awan. Saya jelaskan sebentar. Perhatikan. Sebetulnya setiap benda punya sifat. Sifatnya itu menjadi bermuatan listrik. Misalkan plastik itu nanti kalau digosok dengan kain wol akan menjadi negatif. Kalau awan saling bergesekan dengan temannya itu jadi negatif. Sehingga awan ini bermuatan negatif. Awan akan menjadi bermuatan negatif. Artinya apakah semua di sini negatif? Tidak, masih ada positifnya, guys. Tetapi lebih banyak apanya? Negatifnya. Karena negatif awan ini banyak, sedangkan negatifnya itu berada pada partikel awan, sehingga negatif ini nanti akan berada yang kalau berat itu di mana? Di bawah. Air sama minyak berat mana? Air. Berarti yang di atas adalah minyak. Sehingga yang berat di bawah. Kondisi ini menyebabkan awan itu nanti punya negatif yang terkumpul banyak di bagian bawah. Ada satu lagi yang belum disebutkan sama Nixon tadi. Sesuatu benda yang bermuatan listrik itu cenderung ingin menjadi netral. Bagaimana caranya netral? Memindahkan muatannya.
ini kebanyakan negatif, dipindah ke tempat yang paling dekat. Misalkan di sini ada Pak Adi di tengah sawah yang luas, gak ada pohon-pohon, Pak Adi kena petir. Ada pohon paling tinggi kena petir. Ada rumah tingkat paling tinggi kena petir. Itu ya. Itu menjadi sasaran petir. Sehingga petir itu adalah perpindahan titik-titik. Perpindahan apa tadi? Perpindahan elektron. Dari mana ke mana? Dalam jumlah yang sangat besar. Itu ya. Oke. Kalau dibuat kata-kata membayangkan gambar ini, itu bisa disingkat, tidak terlalu panjang bisa. Yang pertama, saya ulangi. Awan bergesekan menjadi bermuatan negatif. Gambar yang kanannya. Muatan negatif berada di bawah. Cenderung. Berarti kata-katanya awan cenderung ingin menjadi netral dengan memindahkan elektronnya menuju tempat yang paling dekat, yaitu pohon tinggi, gedung tinggi. Itulah terjadinya petir. Oke? Nah, sekarang Pak Adi akan kasih soal sebentar. Di mana soalnya? Buka Google Classroom kalian. Pak Adi akan main kuisis ini ya. Nilainya akan Pak Adi masukkan di nilai pengetahuan kalian. Wow, keren. Saya harap kalian bekerja secara mandiri, tidak menjadi kelompok lagi. Siapa yang paling cepat skornya paling tinggi tentunya ya. Siap? Saya siapkan dulu linknya. Ini masukkan kode ini aja wis. Tiga anak. Lima. 6. 3, 7, 1, 4, 5, 8. 3, 7, 1, 4, 5, 8. Sudah? Sebentar. Nge-lag. Why? Gimana Julio? Belum? Di Google Classroom ada. Siapa belum masuk? Ayo. Kurang 2. Kurang 2 siapa? 12 toh?
Kurang berapa? 14. Sudah. Oh, ya. Ayo, Esther. Siap? Julio, oke. Oh ya, kodenya sudah. Julio. Sip. Mulai ya. Ingat kerja dengan jujur. Bisa jujur? Iya. Ya. Ini bukan soal tentang petir, melainkan tentang struktur atom benda bermuatan positif, negatif, dan netral. Oke? Silakan mengerjakan. Julio paling cepat. Kerja sendiri. Kenapa, Nixon? Wifi. Di refresh. Masih Julio. Wow. Nomor 2 Chelsea. Nomor 3 Eileen. Tersalah 1. Oh. Ya, nanti saya salahkan soalnya. Outris menendang Chelsea. Kita lihat yang teman bawah ini sayur. Ya, Randy sudah. Sudah. Oh, itu ada lagi. Nixon masih nge-lag. Oh iya. Berarti yang benar salah semua ini ya. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita ulang minggu depan. Nah, anak-anak, cukup sekian. Terima kasih ya. Pada dasarnya kita mempelajari benda itu ya. Dari petir itu kita mempelajari benda bermuatan listrik. Tuh. Untuk pertemuan berikutnya kita mempelajari hal lain selain petir.
penangkal petir bisa, plastik dan kaca bisa. Ya, oke. Pada dasarnya setiap benda yang bermuatan listrik itu cenderung ingin netral, sehingga nanti menciptakan sebuah reaksi ya. Oke. Untuk pertemuan berikutnya kita mempelajari plastik dan kaca. Boleh kalian tulis ya. Kalian nanti belajar tentang apa? Pak Adi pertemuan berikutnya akan memberikan pertanyaan awal di awal pelajaran. Saya kasih pertanyaan. Sebagai tanda kalian sudah sedikit mempelajari ya. Mengapa plastik bermuatan negatif dan kaca bermuatan positif? Kalau tadi kita belajar petir, minggu depan kita belajar mengapa plastik bermuatan negatif dan kaca bermuatan positif. Ingat, sebelum pelajaran Pak Adi kasih pertanyaan awal. Oke? Pertanyaan awalnya kayak kuisis ini ya. Ya, saya nanti akan melihat kunci jawaban lagi ya. Sorry tadi ada kunci jawabannya salah. Nanti Pak Adi akan analisis ya setiap butir soal. Baik, ini pelajarannya sangat menyenangkan sekali. Minggu depan kita praktek. Hari ini enggak praktek, sehingga waktunya lebih banyak untuk melakukan sesuatu, menghasilkan produk ya, menghasilkan karya. Demikian dari Pak Adi. Apakah ada yang bertanya? Ya, oke, terima kasih ya. Mari kita tutup pelajaran. Kalian boleh meringkas-ringkas dulu. Buat pulang, dilengkapi ya. Baik, saya minta tolong siapa mau berdoa? Minta tolong Leren nanti, Leren dibantu sama Pak Evan nanti. Ya. Sesuai janji Pak Adi memberi bag-bag. Siapa ingin doa? Silakan. Terima kasih juga. Salam buat keluarga ya. Terima kasih. Hati-hati, ini ada karnaval, sudah pulang ya. Jam 12 Pak.